Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-52, berkata Zunnun al-Misri, orang yang mengenal Allah Ta'ala akan menyempurnakan apa? Menyempurnakan janjinya kepada Allah Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Menunaikan perintah Allah Ta'ala. Dan hatinya cerdik, yaitu lekas faham, dan amalnya karena Allah Ta'ala bertambah. Maksudnya amal solihnya bertambah setiap waktu. Ini nasihat daripada Syekh Zunnun al-Misri. Uruslah pribadi kita masing-masing, perbaiki masing-masing. Jamaah, sahabatlah tengok orang. Jadi mengenal Allah ini ma'rifah atau ma'rifat. Itu sama itu jamaah. Ma'rifah. Mengenal Allah Ta'ala. Apa tanda orang mengenal Allah Ta'ala? Menyempurnakan janjinya. Janji apa? Al-Quran sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi di alam ruh Allah tanya manusia, bukankah aku Tuhan kalian? Manusia jawab, ya. Bala, ya, syahidna, kami meyakini. Nah, itulah janji kita, janji alami, janji abadi manusia kepada Allah. Maka sempurnakan janji itu dengan cara menunaikan perintah Allah. Nah, perintah Allah ditunaikan, itu tanda orang mengenal Allah. Ya urus masing-masing, ada berapa banyak perintah Allah yang sudah kita kerjakan. Itu ukuran kita mengenal Allah. Nah, itu urus saja sendiri, jemaah. Berapa banyak? 100 perintah Allah. Misal kata 30 baru saya buat. Sebatas itulah berarti kita baru kenal Allah. Tak perlu berkoar-koar ke sana kemari, saya mengenal Allah, saya ma'rifat kepada Allah, tak perlu. Kita ukur masing-masing, jamaah. Kan? Nah, jadi orang yang mengenal Allah, yang ma'rifat kepada Allah, dia sempurnakan janji dia kepada Allah. Apa janji kepada Allah? Tunaikan perintah Allah. Selesai. Urus sendiri, jamaah. Nah, di dunia pun kita sebenarnya ada masa sendiri, walau tak mau. Tidur itu diterima ditolak tetap sendiri, walau rame-rame kita. Apa bukti tidur itu sendiri-sendiri walau beramai-ramai? Mimpi kita tak akan itu mimpi orang lain. Mimpilah kita. Kita bilang dalam mimpi itu, setelah bangun, aku mimpi kita pergi sama-sama ke sana. Tanya sama dia, aku tak ada mimpi gitu. Artinya apa jemaah? Di dunia saja kita sudah sendiri. Apalagi saat sakaratul maut, apalagi di dalam kubur, habislah sudah sendiri terus. Jangan hayal. Awak hanya sampai batas sini aja lah. Selebihnya pulang pada kita.
Dan hatinya cerdik, lekas paham. Jadi ngapalah aku payah kali paham sesuatu? Jawabannya inilah dia. Jamaah, ya. Orang yang mengenal Allah lekas dia paham. Di dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu yang membuat orang lambat paham, banyak makan yang halal, yang tak perlu. Ya. Jadi ada 10 bahaya makan yang tak perlu. Dia makan halal, kita tak cerita syubhat apalagi haram. Dia pasti halal. Nah, sesuatu benda yang pasti halal. Kalau cara sekarang memastikan halalnya agak susah. Jamaah, rata-rata syubhat, kalau tidak haram. Ya, mau pasti halal, itu dia pasti halal. Tapi dimakan tak perlu. Itu ada 10 akibatnya. Satu di antaranya lambat paham. Kalau orang pikirannya kok payah kali saya paham, itu makan halal yang tak perlu. Maka dulu orang tua kita kalau kita sekolah atau main-main, dia kata tak boleh banyak jajan. Nanti jadi bodoh. Paham ya, Mas? Tapi orang sekarang pula hari-hari yang diurus makan. Makan aja, mamah biak terus. Kalah hayawan. Ya, Mas. Sampai mimpi awak pun mimpi makan. Kan tanggung manusia ni ya, Mas. Makan. Makan tu penting, perlu. Tapi kalau dia hasil energi yang dihasilkan makan tu tidak kita gunakan untuk menghasilkan kebaikan, tu apanya, Mas? Kan? Nah, kemudian amalnya karena Allah Ta'ala bertambah. Karena Allah Ta'ala bertambah. Jadi bertambah amal kita karena apa? Ini jemaah. Tepuk dada tanya iman. Amal dia bertambah karena apa? Karena sanjungan orang, pujian orang, dikenal, disegani orang, dihormati orang, biar orang hargai kita, biar jangan sepele kali orang sama kita. Itu masing-masing jemaah. Saya sebatas menjelaskan saja. Kalau orang dia mengenal Allah, amal dia bertambah. Karena apa? Karena Allah. Tak boleh karena yang lain. Dan karena Allah itu di hati, bukan di mulut. Semua ni saya lakukan karena Allah saja ini. Dah bohong tu dah. Bohong. Apa tanda seorang itu bohong? Gampang. Apa yang dia katakan tidak itu apa yang ada di dalam hati dia. Bohong lah itu ya, Mah. Berapa banyak suami bohong sama bini? Bini bohong sama laki dia, orang tua sama anak dia, anak sama orang tua dia, apalagi di masyarakat tu udahlah pembohong saja, nipu. Maka dalam hadis, orang pendusta ini malaikat hafazah lari dari dia sejauh 1 mil. Jemaah, usah pala diukur, berarti 1,5 kilometer. Jadi kalau aku bohong, berarti malaikat hafazah agak di sana sikit, itu tak penting. Para pembohong ini mulutnya berbau busuk. Tapi enggak awak rasa mulutnya bau busuk? Ya, karena hidungmu sedang flu. Yang busuk mata hati dia, yang flu mata hati kita. Maka di kalangan orang soleh tercium aja bau busuk pembohong ni. Ya, mah. Apa tanda bohong? Mulut lain dari hati. Masing-masing urus, jangan tengok orang. Aku tak ridho kita tengok orang. Jemaah. Sebab nanti di akhirat aku tanya Tuhan juga. Betullahkah Ustaz yang subuh tu? Macam dia itulah. Nanti tanya Allah aku di akhirat. Betulkah kau ajarkan agar dia nengok orang? Kan kena aku. Jemaah, aku ada. Kecuali suami. Suami tengoklah, urus bini kita, urus anak kita. Saya pun tak berani tengok kita jemaah. Hanya sampaikan aja, perbaiki masing-masing. Jadi orang yang mengenal Allah Ta'ala, amalnya bertambah. Karena siapa? Karena Allah. Urus masing-masing. Jujur sama diri sendiri, jemaah. Jangan berat pada waktu sakaratul maut. Ya. Makalah yang ke-53.
Dari Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani katanya, pangkal. Pangkal penting lah. Kalau dah cerita pangkal tak ada, dia tak ada tengah, tak ada ujung. Tiba-tiba awak ada di tengah, ada di ujung, mana pangkal? Kan enggak masuk akal jemaah. Ini pangkal. Jadi pangkal itu penting. Tak ada pangkal, tak ada tengah, tak ada ujung. Tiba-tiba kita mengklaim diri kita berada di tengah, berada di ujung. Pangkal tak betul. Lihat. Pangkal segala kebaikan di dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah. Ini pangkal jemaah. Pangkal segala kebaikan di dunia atau di akhirat adalah takut kepada Allah Ta'ala. Ini jangan salah faham. Kosakatanya sama tapi maknanya berbeda. Sama harimau awak takut, sama banjir awak takut, sama api besar awak takut, sama gelap awak takut, apalagi cara sekarang banyak begal. Tiba-tiba ada pernyataan, tak boleh takut sama harimau, tak boleh takut sama banjir, tak boleh takut sama api, tak boleh takut sama gelap, tak boleh takut sama begal, tak boleh takut sama semua kecuali kepada Allah Ta'ala. Keliru. Sedangkan Nabi Ibrahim takut, sedangkan Nabi Musa takut. Waktu itu ada para penyihir, mereka sihirlah tali itu, benda tadi itu nampak seperti ular. Wastarhabuhum. Para penyihir itu menakutkan manusia. Termasuk Nabi Musa ada situ. Tahu-tahu ada pernyataan, tak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Keliru. Sebelum ku jawab, perhatikan kalimat berikut jamaah. Tebu berbuku-buku. Ajarkan anak Anda baca buku. Dua kosakata yang sama. Pertanyaan saya, samakah arti buku pada kalimat saya yang pertama dengan yang kedua? Coba dulu. Kosakata yang sama, penempatan yang berbeda, pengertiannya. Jadi awak cari buku lah di tebu tadi. Tak dulu jamaah. Di mana kita cari buku di tebu tu? Tak di balik-balik pohon tebu tu ada buku? Tidak, buku di situ makna ruas. Buku pada kalimat yang kedua bermakna tulisan yang sudah dikumpulkan. Jamaah. Lah jadi takut kepada Allah tidak sama maknanya takut kepada makhluk Allah. Masa salah kita takut sama harimau? Masa salah kita takut kepada api besar, kepada begal? Kurang iman kau kalau takut sama harimau. Loh kok begitu? Saya sudah ceritakan di pengajian kita. Takut kepada makhluk maknanya berbeda dari takut kepada Khalik. Khalik pencipta, makhluk ciptaan. Takut kepada makhluk ini adalah takut tabiat. Tabiat bahasa Indonesia tabiat. Memang sudah watak manusia takut kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih ngeri dari dia. Itu watak manusia dan itu ada hubungan dengan iman. Sudah watak manusia takut kepada sesuatu yang mengancam hidup dia. Itu dah watak manusia. Maka sikap kepada benda-benda ini adalah menjauhinya. Siapa yang berani sama api? Balik kalau besar dia. Apalagi api paling besar. Itulah api neraka. Takut kita, jauhi. Itu takut tabiat. Takut kepada Allah itu namanya takut taat. Sebab iman kepada Allah. Maka non-muslim tak takut kepada Allah. Kerana tak mau dia beriman kepada Allah. Lah kita beriman kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Apa sikap? Dekati Allah Ta'ala. Macam mana cara dekati Allah? Apa perintah laksanakan, apa larangan jauhi. Kosakata yang sama, penempatan yang berbeda menimbulkan sikap yang berbeda. Jadi jangan mau rusak.
Tak boleh takut sama ini, hanya sama Allah Ta'ala. Ini ayatnya. Kita kata ayat terkait takut dengan Allah, kosakatanya berbeda ketika terkait takut dengan makhluk Allah. Ini boleh faham jemaah. Baca Al-Quran. Jangan salah-salah. Itu maka saya selalu katakan, yang tak tahu kita tanya. Saya pun kalau saya tak tahu, saya katakan saya tak tahu. Saya kreditlah. Karena pertemuan kita sepekan sekali. Okey, nanti saya cari. Pekan berikutnya baru saya jawab. Jangan mengagak-agak. Jadi pangkal kebaikan dunia akhirat adalah takut kepada Allah. Ini banyak penjelasannya, panjang penjelasannya. Di halaman 38 yang dalam kurungnya dulu kita baca. Dan kunci dunia adalah perut yang kenyang, dan kunci akhirat adalah perut yang lapar. Kita akan jelaskan nih, jangan salah paham nanti. Supaya sukses awak dunia, kenyang aja perut awak, terduduklah itu. Mana bisa buat apa-apa aja mah. Makan aja kerja. Baik. Takut kepada Allah ni apa penjelasannya? Sesungguhnya perasaan takut kepada Allah Ta'ala dapat mengubah lembaran catatan amal. Yalah. Kalau takut kita kepada Allah Ta'ala, catatan amal itu berubah. Kena makna makin dekat dengan Allah. Yang hitam jadi putih, yang kabur jadi terang. Jemaah. Dijadikannya ke kanan setelah sebelumnya tertuju ke kiri. Itu tanda orang takut pada Allah Ta'ala. Hidup dah dekat habis jemaah. Dah the end. Dekat the end ni. The end, tahu the end? Awak pun tak tahu entah apa arti the end. Kalau nonton filem dulu tahun 70-an hitam putih, the end. Awak tahu kalau the end tu pulang ke rumah tidur dah. Itulah jemaah, habis. Hidup dah dekat the end dah. Apalagi pindahkan catatan tu dari kiri ke kanan. Jangan salah. Kalau gitu awak di masjid ajalah, ikut pengajian aja. Baca Quran saja, enggak boleh yang lain-lain. Biar ke kanan aja. Keliru. Kita udah kasih tahu. Amal soleh itu sudah kita kasih tahu jamaah. Ada adat, ada ibadat. Adat bisa berubah menjadi ibadat sebab niat. Ini kita kasih tahu. Karena kalau kita cukupkan ibadat itu sebatas solat, puasa, zakat, haji, banyak waktu yang terbuang. Maka macam mana cara menyapu rumah, menggosok, ngerti menggosok? Orang sekarang sebut setrika. Gosok. Apa kerjaan kau? Tukang dobi. Enggak ngerti orang sekarang. Apa tukang dobi gitu. Tahu tukang dobi? Maka ada simpang dobi. Kan gosok. Gosok, makan, gosok, tidur, nyapu rumah, buka tutup pintu, buka tutup jendela, itu semua adat. Jadikan dia ibadat. Karena kalau sebatas puasa, solat, baca Quran, berapa kali lah? Mana ada kita yang baca Quran 24 jam sehari? Mana ada? Terakhir baca Quran kemarin lah waktu nikah. Itu pun dari waktu duha. Kapan tuh? 20 tahun yang lalu. Kan ngeri dah. Tahu-tahu Quran jadikannya jimat. Dah. Musir hantu. Taruh ayat kursi di rumah. Dia baca tak juga. Maka kata hantu, kau usir aku, tapi kau dah jadi hantu. Jemaah. Pindah catatan tu dari kiri ke kanan. Ibadat. Apa ibadat? Yang Allah Ta'ala rela. Yang bukan ibadat, niatkan dia supaya jadi ibadat. Awak sebatas inilah. Selebihnya kita kan. Seorang manusia dalam keadaan sehat dari penyakit. Kita sehat nih. Alhamdulillah sehat. Sebaiknya lebihkan rasa takut daripada rasa harap. Kalau sedang sehat begini, lebihkan rasa takut. Takut masuk neraka. Lebihkan daripada harap masuk surga. Lebihkan dah watak manusia jemaah.
Manusia ni lebih kuat sesuatu yang dia takut daripada yang dia harap. Ada watak jamaah. Lebihkan kepada Allah Ta'ala takut kita sedang sehat. Itu akan menghalanginya daripada perbuatan maksiat. Jamaah. Lebih sedang sehat. Ya, ini sedang sehat. Aku tak mau salah-salah kaji ini. Dengar elok-elok. Kalau tak faham kita tanya jawab. Sedang sehat. Maksud sehat ni badan sehat, duit sehat, pergaulan sehat. Apa maksud duit sehat? Cukup. Apa maksud pergaulan sehat? Awak tak difitnah orang, awak tak dicaci maki orang, orang senang sama kita. Ini semua sedang kondisi sehat ni. Tumbuhkan rasa takut pada Allah. Jangan-jangan sebab senang orang sama aku, lalai aku ikhlas. Jangan-jangan sedang banyak duit, muncul Fir'aun aku, muncul Qarun aku. Orang kalau sedang banyak duit, muncul Qarunnya tu. Apa Qarun? Tolonglah ni ada banyak orang, bantu sikit. Apa kata Qarun? Ini hartaku semua karena ilmu aku, maka aku bisa banyak dapat begini. Muncul sombong dia sebab harta. Orang yang sedang ada duitnya biasanya tu sombong tu. Biasanya. Awak enggak ustaz kerana enggak berduit kau, kata awak. Kau nuduh, mana aku tuduh? Aku sembarang aja cakap ni jemaah. Biasanya orang kalau sedang sehat ekonomi dia, muncul Fir'aun dia tu. Apalagi kalau naik mobil dia, asyik ditetotnya aja lah awak. Mentang-mentang awak naik sepeda. Kita awak tengok, ya ustaz rupanya, kata dia. Misal kata, aku tak pernah ngalami jemaah. Muncul Fir'aun dia tu. Enggak tahu kalian, sungai Nil ini aku yang memerintahkan dia mengalir. Itu kata Fir'aun. Tenggelam dia. Tak pandai berenang. Salah dia juga. Kenapa tak belajar berenang? Padahal banyak sini kolam renang kan. Jemaah. Nasib Fir'aun tak pandai berenang. Tenggelam dia. Kalau pandai berenang dia, lantamnya terus tu. Jemaah. Sedang sehat. Sehat ekonomi, sehat badan, sehat pergaulan, munculkan rasa takut kepada Allah. Jangan sempat Fir'aun kita muncul. Jamaah, jangan sempat. Ini kadang-kadang ku perhatikan, ya Allah, mentang-mentang ustaz maunya dihormati orang. Datang ke pengajian Al-Muhyad si ustaz tadi, jamaah tak sambut. Udah kata dia, memang jamaah tak ada sopan sama ustaznya. Ustaznya datang pun tak disambut. Allah. Mentang-mentang. Itu ada bahasa Jawa. Sopo seh Jawa tu mereka. Ni ada orang Jawa sebut, ada kosakata orang Jawa tu luar biasa bagus jamaah. Aku sengaja tak sebut mendeling. Nanti kalau mendeling bilang orang kan mentang-mentang di hasibuan. Kan? Orang Jawa tu selalu ojo dumeh. Apa maknanya? Syekh Jum. Jangan mentang-mentang. Ojo dumeh. Jangan mentang-mentang. Itu artinya itu jamaah. Mentang-mentang ustaz cakap dia mesti didengar orang. Enggak tahu merendah, taunya meninggi. Kalau saya memang tak bisa merendah jamaah. Tak bisa. Aku 170 tinggi aku. Cuman nak merendah. Kan? Kau pula ngajarin aku 30 kali udah umrah aku. Kau tanya sama aku sudut Mekah mana? Ojo dume. Jangan mentang-mentang. Anak-anak kalian ya, enggak usah nasihatin orang tua. Ayo. Jadi orang tua tu nabi rupanya yang tak pernah salah. Marahlah uncle mutu kalau gini. Sedang sehat, munculkan rasa takut. Sedang sehat, munculkan rasa takut. Hati-hati jamaah. Ayolah. Kita ni enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Sama sekali enggak ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, itu semua adalah hak pinjam. Sebetulnya pun enggak bisa juga kita sebut hak pinjam. Karena enggak ada hak kita meminjam itu dari Allah Ta'ala.
Tak ada hak kita memakai itu dari Allah Ta'ala. Itu anugerah Allah, bukan punya kita. Dan munculkan rasa harap, membangkitkan dan rasa harap. Nah, kalau ada rasa harap ya, membangkit tadi apa tuh? Lebihkan rasa takut kepada Allah Ta'ala sedang sehat. Itu menghalanginya daripada perbuatan maksiat. Akibatnya dan rasa harap membangkitkannya beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Ibadah orang yang berharap lebih utama. Ibadah orang yang berharap lebih utama, karena rasa cinta kepada Allah Ta'ala lebih menguasainya daripada rasa takut. Perhatikan. Tetapi nanti di sini tak ada disebutkan. Tetapi nanti saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut, lebihkan rasa harap, bukan rasa takut. Sedang sehat begini, ini rasa takut. Udah sembahyang aku, tapi ya Allah, aku rasa masih kotor sembahyangku ni. Takut aku kau campakkan sembahyangku ni, ya Allah. Perbaguskan. Tapi nanti saat sakaratul maut, aduh, dah lama awak rasa awak tak baca Quran, tak sedekah. Jangan gitu. Salah tu. Kalau dekat sakaratul maut bukan takut, tapi harap. Harap apa? Satu aja harapnya. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup pula bangkitkan harap dia. Bangkitkan harap dia. Waktu dia saat sakaratul maut tu, jamaah. Banyak istighfar. Mudah-mudahan pahala kebaikan kau selama ini Allah jadikan jembatan kau nanti mudah memasuki surganya Allah Ta'ala. Timbulkan harap, bukan takut. Ini terbalik. Sedang sehat, harap. Pas sedang sakaratul maut, takut. Macam mana lah. Nggak ada macam mana. Pindah aja tu jemaah. Mati tu pindah alam aja. Ini jangan salah. Sedang begini ni, timbulkan rasa takut. Bukankah yang terbaik seimbang? Takut sama harap? Iya. Kita kalau dah sampai saat itu. Kalau sampai tingkat itu, kalau belum sampai tingkat itu, kuatkan rasa takut. Nanti saat mau mati, kuatkan rasa harap. Kalau para ulama nggak usah dikaji, jamaah. Ulama usah dikaji, orang tu dah paten kali lah, kan? Baik. Jadi rasa harap itu bisa membangkitkannya beramal salih. Ibadah orang berharap lebih utama. Mengapa? Kerana rasa cinta kepada Allah Ta'ala lebih menguasainya daripada rasa takut. Ceritanya kira-kira begini. Karena seorang penguasa membedakan antara orang yang mengabdi kepadanya karena takut siksanya dan orang yang mengabdi karena mengharapkan kemuliaannya, dan orang yang mengabdi karena tidak mengharapkan apapun. Ini cerita ikhlas. Ikhlas 3 peringkat. Ini dia ni jemaah. 3 ni ikhlas. 1, ibadah karena takut. Ini kata ulama ibarat seorang budak. Minta izin saya, budak tak ada lagi. Kalau mau kita sama-samakan sekarang, ya nanti ini kan saya sebarkan di dunia, di maya jamaah, di internet. Supaya jangan salah faham nanti yang mengikuti saya di internet. Sekarang tak ada lagi budak, tapi kalau mau kita sama-samakan pembantu atau karyawan atau pegawai, umumnya mereka ini bekerja karena takut. Maka itu umum ya, tak semua. Maka itu ada sebahagian pembantu itu, apapun yang dimaksud dengan pembantu lah, bukan mesti pembantu rumah tangga jemaah. Kalau ada tuannya, kerjanya lebih cermat daripada kalau tak ada tuannya. Ini ikhlas, tetapi karena takut.
Ibadah karena takut. Ini masuk ikhlas jemaah. Macam kita lah takut neraka. Kan masih karena takut. Itu ikhlas. Peringkat kedua, tadi ibadah karena harap. Mengharap kemuliaannya. Tadi kan takut siksa aja. Yang kedua, orang yang mengabdi karena mengharapkan kemuliaannya. Ini ibarat pedagang. Ibarat pedagang. Pedagang itu biar modal sekecil-kecilnya asal untung sebesar-besarnya. Itu macam kita tuh, jamaah. Karena kalau dikaji-kaji, ini kalau dikaji-kaji dengan hati yang jujur, sebagus apapun ibadah kita kepada Allah Ta'ala, bahkan seperti Rasulullah Muhammad SAW, tak ada ibadah sebagus beliau, itu tak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Tak sebanding dia mah. Itu tak usahlah ke Rasulullah. Ya, kita tak masuklah ke Rasulullah. Kita. Pertanyaan, jemaah. Pertanyaan. Tinggian mana solat kita yang kita lakukan kepada Allah, atau nikmat Allah tak sangkut tulang di leher? Tinggian mana nikmat itu? Tinggian, jujur-jujur jemaah sama diri sendiri. Tinggian mana mutunya ibadah solat kita kepada Allah selama ini, atau kita tak sangkut tulang di leher? Jemaah. Lepas tu mau mengharap surga. Salah? Tidak. Tak salah kita mengharap surga. Tetapi jamaah, ibadah kita masih level pedagang. Modal kecil mau untung besar. Tak ada yang, ini ikhlas. Jadi kalau tadi ikhlas pembantu, khadim. Kalau ini tajir. Tajir itu pedagang. Cuma bahasa Indonesia tajir artinya orang kaya. Jadi level ikhlas pertama adalah level khadim. Jamaah. Level khadim. Level ikhlas paling rendah ya. Jadi kita dari bawah nih, bukan dari atas. Level yang ketiga lah. Level yang kedua, level tajir. Level pedagang. Jadi bukan karena takut disiksa lagi, bukan. Tapi udah dia pikir surga mana awak mau. Surga itu ada 8 jemaah. Mana-mana pun bagus. Dapat tepi surga udah bagus dah. Ya, awak mau surga Adenin. Bahasa Indonesianya Aden. Awak mau surga Firdaus. Jemaah, pikir-pikir sikit, modal kecil. Ya, kalau cukup bangun rumah RSSSSSSSSS. Jangan nak villa. Apa RSSS? Rumah sangat sederhana, saking sederhananya selonjor saja susah. Sudah. Modal awak cukup bangun itu. Jangan tak berkhayal rumah 2-3 tingkat, di atasnya ada kolam renang. Solat malas-malasan, mau masuk Firdaus, kan lucu. Dapat tepi surga saja sudah alhamdulillah. Dapat tepi surga. Nanti kalau bilang gini ada orang marah. Jadi salah rupanya harap tinggi-tinggi. Harap tuh mesti sesuai dengan perbuatan. Ya Allah, aku mohon Tuhan, anakku luluskanlah dari sekolah, tapi hari-hari bolos. Macam mana tuh? Jamaah, mau jadi orang alim ngaji tidak, dapat ilmu laduni katanya. Oh iya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Majah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para ulama belajar orang tu. Tahu-tahu awak belakangan cukup ilmu laduni. Kan mantap tu dah. Level ikhlas yang lebih tinggi adalah level tajir, mengharap kemuliaan. Level ikhlas yang lebih tinggi adalah orang yang mengabdi karena tidak mengharapkan apapun. Inilah abid. Abid adalah para pengabdi. Serah Allah lah. Inilah keluar kalimah seorang waliullah perempuan.
Rabi'atul Adawiyah, yang kata dia, ya Allah, kalau aku ibadah kerana takut nerakamu, tutup surgamu rapat-rapat, buka nerakamu lebar-lebar. Ya Allah, kalau aku ibadah kerana surgamu, buka nerakamu lebar-lebar, tutup surgamu rapat-rapat. Level beliau yang solat sunatnya sehari semalam 1000 rakaat. Kalau level awak, usah pakai cakap orang tinggi macam tu. Kalau macam awak ni, ya Allah, masukkan aku ke surga walau aku tidak sembahyang. Begitu lah mah. Ngerti maksud saya ni? Jangan macam orang sekarang. Orang sekarang ni BPJS, tahu BPJS? Biaya pas-pasan tapi jiwa sosialita. Orang tua dulu kata jangan lebih besar pasak daripada tiang. Awak orang susah, tapi mainnya wisata sana, wisata sini, ke mall sana, ke mall sini. Pas sedekah 2000 perak pakai isolatif. Kita mesti tahu mengukur diri, tapi orang belakangan ni tidak. Sanggup berutang untuk gaya hidup, bukan untuk keperluan hidup, untuk gaya hidup. Sanggup berutang, tak terbayar utang, nanya sama ustaz, apa doanya ustaz supaya mudah bayar utang? Ustaz kata kalau ada doanya akulah lebih dulu utang, aku pun belum terbayar-bayar sampai sekarang, kata ustaz tadi pula. Misal kata jamaah, ibadah ikhlas level yang paling tinggi, tak harap apa-apa lagi, serah kepada Allah Ta'ala. Contohnya adalah seorang waliullah perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Macam kita jamaah, usahlah begitu, ibadahlah elok-elok. Kalau untuk cerita okeylah. Saya selalu bilang sama kita, inilah bedanya kita daripada sahabat Rasulullah. Beda kali. Apa bedanya? Perbedaan paling prinsip kita dari sahabat Rasulullah. Apa? Sahabat Rasulullah banyak buat, sikit cakap. Kalau kita ni banyak cakap, sikit buat, alias cengku. Cengku. Cengku nek. Kalau cerita bukan tanggung. Awak kalau tahajud ni, tak tahajud rasa hati macam mana? Ya Allah, sedih kali. Ya ceritamu salutlah, awak alim kali lah orang ni. Padahal ngorok aja kerja. Itu beda kita dari sahabat Rasulullah. Kita ni banyak kali cerita, jamaah. Kalau tak perlu usahlah cakapkan, diam aja lah udah, jamaah. Kalau ngasih pisang barangan sebesar pisang Banten, usahlah. Ada sekarang? Awak tahu dulu, tahu saya ini, aku banyak bodohku jamaah. Tahu saya dulu pisang Banten tu kecil-kecil, barangan besar. Sekarang pisang barangan pun macam pisang Banten dah. Itulah yang dikasihnya ke masjid setiap Jumat, cerita kemana-mana, kan malu awak. Bila nak kasih orang, kasih pisang barangan tu sebesar pisang Ambon. Ada? Kalau ada yang bilang tak ada, buka tempurung tu jamaah. Cari pisang barangan yang besar pisang Ambon, tu kasih ke masjid. Kasih ke orang-orang. Sekali kasih setandan. Baru betul. Ini 3 biji kasihnya. Sebesar pisang Banten, baru makan habis dah. Apalagi model kita orang Medan nih. Kita Medan ni kan suapan kita besar jemaah. Kalah traktor tu. Suapan kita. Boleh paham nih? Usah harap apa lagi. Aku kalau macam kita harap, hati-hati. Jangan mengukur diri terlampau tinggi. Itunya maksud saya. Cakap orang-orang hebat nih, hati-hati jangan pakai sama kita. Berapa kali kita makan sehari semalam? Jawab jamaah. 3 kali. Mentong berapa kali? Ulama mau awak tiru. Orang tu pun dah lupa makan. Asyik sibuk beramal soleh, nolong orang, bantu orang, berdoa, berzikir, belajar, mengajar. Awak sedang ngaji pun makan. Mulai Ahad depan, coba muhyat, tak usah ada sarapan. Berapa orang yang datang ngaji? Tes.
Ustaz ni sepele kali sama. Tidak, aku sekarang sedang mengajak kita jangan mengukur diri terlampau tinggi. Itunya maksudku. Kita ni dah sembahyang, jangan tinggi kali diukur ketika neng orang tak sembahyang. Dah tua tak sembahyang, kerak neraka. Jangan begitu. Sebelum tentu sembahyang kita ini diterima oleh Allah. Itunya maksud saya. Karena aku perhatikan pada kenyataannya. Orang-orang yang rajin sembahyang, rajin ngaji, rajin bersedekah. Macam layas dia sama. Macam. Aku pun tak berani juga lah. Isi hati orang tak mana tahu. Zahir awak nampak. Macam layas dia sama orang yang tak sembahyang. Macam layas dia sama orang yang belum menutup aurat. Macam layas dia sama orang yang minum khamar, main judi, berzina. Tak boleh. Jamaah, tak boleh. Yang ada kita doakan mereka. Doakan kita agar tetap di jalan baik. Doakan mereka agar pindah ke jalan baik. Bukan layas. Itu maksud saya tu. Jangan salah faham nanti tersinggung pula nanti ini. Jadi menurut dia awak datang ni kena makan. Padahal memang betul. Salah juga awak kan. Jemaah. Ayo jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri jemaah. Jujur sama diri sendiri. Jangan layas sekali sama orang. Insyaallah ikhlas itu ada 3 tingkat. Level khadim, pembantu. Level tajir, pedagang. Level abid, pengabdi. Yang pengabdi itulah tadi itu, yang dah tak tinjau lagi. Dia serah kepada Allah Ta'ala. Itu level batin semua itu jemaah, level batin. Okey ya, kita teruskan. Dan kunci dunia, kata Syekh Darani, kunci dunia adalah perut kenyang. Karena segala urusan dunia akan terbuka sebab perut kenyang. Kalaulah maksud perut kenyang ni adalah diisi dengan makanan, untuk apa ulama menjelaskan? Budak-budak pun tahu. Jemaah, kalau yang dimaksud kenyang di sini adalah berisi makanan, enggak perlu agama menjelaskan. Yang dimaksud kenyang ni apa? Kenyangkan dia dengan yang halal. Maksudnya apa pula? Usahakan jangan masuk yang syubhat, apalagi yang haram. Usahakan. Itu maksudnya jemaah. Isi dia dengan yang halal. Dengan halal saja. Kalau halal dia, insya-Allah fikiran bersih. InsyaAllah fikiran bersih jemaah. InsyaAllah kehendak Allah Ta'ala. Dan kunci akhirat adalah perut yang lapar. Karena segala urusan akhirat akan terbuka sebab perut yang lapar. Maksudnya apa pula? Mana bisa orang lapar berpikir? Orang lapar itu pening kepala, saya berpikir. Kadang marah, kadang ngamuk. Maksudnya apa? Laparkan dari yang syubhat. Apalagi yang haram. Bereslah itu akhirat jamaah insyaAllah. Ya. Dalam kitab Minhajul Abidin luas cerita tentang makan nih jamaah. Cerita makan diceritakan para ulama. Usahakan. Meskipun agak sulit, iya. Tapi usahakan. Allah hanya menilai usaha kita. Jamaah. Hanya menilai usaha kita. Masuk kita ke market. Biasanya itu market-market modern. Kita biasa pula belanja situ, tak biasa kita belanja di pasar tradisional. Okey, tak ada masalah. Masuk kita. Market-market modern yang memahami kenyataan secara umum, dia akan letak itu. Ini non halal. Biasanya gitu jemaah. Ini non halal. Sama ada makanan atau minuman. Jemaah. Dah, non halal. Udah, kita tak akan ke situ. Kita pergi ke jual benda-benda yang halal. Mana dia? Selain yang ditulis non halal. Jaga diri. Kira-kira begitu. Jamaah. Kira-kira begitu. Itulah laparkan dari yang syubhat. Apalagi yang haram. Ternyata mungkin ada pedagang ini yang lupa, bukan sengaja. Kita berhusnuzon saja. Masuklah minuman yang haram di tempat yang halal. Atau tercampurlah makanan yang haram dengan yang halal di tempat yang halal. Awak beli yang halal tadi, ada yang haram di situ, daging tadi, temakan awak pun tak tahu. Ini syubhat, tapi di luar dari kuasa kita.
InsyaAllah diampunkan Allah. Kira-kira begitu cara saya menjelaskan untuk kita jemaah. Jadi dalam hidup ni habiskan usaha untuk yang halal. Laparkan perut dari yang syubhat, apalagi yang haram. Itu maksudnya. Jemaah jangan salah paham ya. Kalau para ulama bahkan mereka melaparkan dari yang halal. Mereka kalau tak perlu yang halal tak dicapai jemaah kalau tak perlu. Kita mungkin belum sampai level itu, tapi berusahalah. Okey ya. Makalah yang ke-54 dikatakan ibadah kepada Allah adalah satu pekerjaan. Ibadah kepada Allah adalah satu pekerjaan. Kan? Ini kan ada bayi kan, nangis dia. Ini jangan nanti di rumah berkelahi laki bini. Madu awak nangis dia, usah bawa ngaji lagi lah. Nanti marah ustaz tu. Kapan aku marah? Aku dituduhkan ya nanti itu. Tak ada, bawa nangis biasa jemaah. Biasa. Kalau perlu dia menyusu, kalau minum, bawa dia mengaji, tak ada masalah. Nanti pulang ke rumah gitu tu marah ya suami sama isteri. Aku bilang jangan bawa madu sama ustaz tu. Pula madu, tak masalah aja mah. Yang isteri pula marah sama laki dia. Udah awak bilang awak mau ikut ngaji. Kayak ginilah nangis ditengok orang awak. Siapa bilang begitu? Jamaah. Tak ada masalah. Asalkan jangan kita yang bukan bayi ni menangis-nangis di sini. Kan? Kalau macam kita yang bukan bayi ni menangis di sini payah aku ngurusnya. Kan? Jamaah. Itu aku dapati. Menangislah anak dia, nanti bilang dia, diam kau nanti marah ustaz tu. Aku dah elok begini, bilang marah juga. Apa? Tak ada aja mah. Okey. Susukan dia, nak di luar mana-mana. Tak ada masalah sama sekali insya-Allah jemaah. Berikut ini kiasan. Jangan diambil berikut pelajaran ini cakap sebenar. Ini kiasan. Perhatikan. Dikatakan ibarat kata ibadah kepada Allah adalah satu pekerjaan. Maksudnya adalah usaha, ditinjau dari berbagai segi. Macam kita berusaha. Apa tokonya? Dan tokonya adalah bersunyi. Apa maksudnya bersunyi ini? Maksudnya kedainya adalah bercerita dengan suara hati bersama Allah Ta'ala tanpa kehadiran siapapun. Sanggup tidak kita ketika duduk begini-begini nih, sedang ramai tubuh kita bersama orang, hati kita ngadu kepada Allah. Sedang ngaji begini, hati kita cerita sama Allah berdua-dua. Sanggup tidak? Itu maksudnya. Kalau pakai bahasa Arab, munajat. Jamaah. Khalwat itu bersunyi, munajat bercerita kepada Allah, berbisik-bisik kepada Allah. Itu yang selalu saya ingatkan kepada kita. Bukan salah berdoa, tapi berdoa itu meminta. Tak salah. Itu ibadah jemaah. Tapi coba sekali-sekali munajat pada Allah. Cerita awak sama Allah Ta'ala. Agak-agak kemana lah nanti aku ni ya Allah. Tak usah di mulut, dalam hati. Surgakah, nerakakah? Kalaupun aku ke neraka ya Allah, cepat-cepatlah datangkan Rasulullah, kasih aku syafaat, bak ditariknya aku ke surga. Kalaupun ke surga aku ya Allah, pantaskah aku masuk surga? Mulut aku masih begini lagi ya Allah, pelit kali aku Tuhan. Cerita-cerita sama Allah. Itulah tokonya, itulah kedainya. Jadi bukan saya larang berdoa, mintalah. Minta sama Allah, tapi kalau minta tu mau sadar sikit. Jangan jadi surakoh. Tahu surakoh? Serakah. Ya, agak keren kan sikit. Surakoh. Semua nak diminta. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu yang tertinggi ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ampunkan segala dosaku ya Allah. Tak salah tu, tapi mau pikir sikit. Mau masuk surga tinggi modal kecil. Minta ampunkan dosa tapi berubah tidak. Macam mana tu jemaah? Aku mohon ya Allah, berilah aku ilmu. Ngaji malas, kenduri rajin. Macam mana ni? Begini ni jemaah.
Aku mohon ya Allah. Mohon kali ya Tuhan, ini musim hujan macam gini ya Allah. Kiranya ya Allah, janganlah banjirkan. Macam mana tak banjir? Paret tumpat, sampah dibuang ke sungai, hutan gundul. Kemana air itu? Pergi ke barat yang non-muslim umumnya. Orang tu tak berdoa kepada Allah, tak ada banjir. Ya pada saat harus banjir, ya banjir. Ini yang muda-muda, tengok ke internet. Amsterdam itu kota di bawah laut. Laut di atas, dia di bawah. Di bendungnya laut bisa jemaah. Amsterdam itu non-muslim umumnya itu jemaah. Bisa. Awak sibuk berdoa, jangan banjir ya Allah. Tapi sungai awak buang sampah ke situ, parit awak rusak. Buang sampah macet, hutan gundul. Macam mana lagi? Ya apalah salahnya awak berdoa? Tak salah, doa sajalah sama Allah. Sehatkanlah aku ya Allah. Tapi pantangan tak diikuti, berobat tidak. Kira-kira sehat tak? Kira-kira aja. Ya kalau Allah mau kata kau jadi nabi pun sekarang bisa kata awak. Jangan begitu cara menjawab. Mesti ada ikhtiar. Nah jadi bukan saya larang berdoa. Ayo coba sekali-sekali munajat, luahkan isi hati kepada Allah. Sadar aku orangnya bangsa pelit ya Allah. Beri hidayahmu Tuhan, beri hidayahmu agar aku jadi orang dermawan. Tak aku bawanya harta ni ya Allah. Habis munajat awak datang orang ke rumah kah, awak punya hutang kah sama orang. 1 jutanya tak banyak. Alhamdulillah, inilah munajat aku terkabul. Dah. Tapi catatan ya, aku ikut sama kau bayar hutangnya. Karena kalau kasih sama dia nanti hilang uang nih, tak bayarnya hutang. Sama siapa kau bayar hutang? Ayo, tak bayarkan hutang dia 1 juta selesai. Pulang kasihkan dia 200.000. Terkabul munajatku. Ini nanti datang orang, awak ada hutang kak? Oh, dah mulai dia ni, mulai minta dia ni. Tak ada. Macam unyil dulu Pak Raden. Unyil Pak Raden. Minta jambunya aja nak marah awak. Jambu. Kan? Hati-hati. Ayo munajat. Jadi tokonya adalah bersunyi, berkhalwat. Artinya batin kita bercerita-cerita kepada Allah Ta'ala. Apa modalnya? Modalnya apa? Dan kepala hartanya. Ini saya langsung terjemahkan secara literally dari bahasa Arab, ra'sul mal. Ra'su kepala, mal harta, kepala harta. Tetapi arti dia tak bisa lagi secara literally, artinya modal. Maka saya buat di situ modalnya. Dan kepala hartanya, modalnya adalah takwa. Maksudnya pangkal keadaan ibadah. Pangkal, ingat kata pangkal. Jangan tiba-tiba di tengah apalagi di ujung kalau tak ada pangkal. Dan pangkal keadaan ibadah adalah takwa. Apa takwa? Menjaga diri. Ini pengertian yang paling senang atas takwa. Menjaga diri dari apa saja yang mengakibatkan siksa. Baik dilakukan maupun ditinggalkan. Maksudnya, kalau kita lakukan ini, kita bisa terkena siksa. Kalau kita tinggalkan ini, kita bisa terkena siksa. Maka jangan lakukan, jangan tinggalkan. Itu takwa, hati-hati. Ingat, cakap orang tua-tua kita dulu. Anak sekarang saya tak tahu belajar tidak lagi sastra Indonesia di SD, SMP, SMA tu. Bagaikan meniti buih. Ini bukan pakai akal lagi. Macam mana buih dititi? Sedangkan jembatan awak titi kadang-kadang goyang dia. Ini berhati-hati. Nah, hidup ni perlu hati-hati. Itulah orang dulu. Orang dulu kalau mau melakukan sesuatu dia pikir dulu apa akibat. Kalau orang sekarang tidak, hantam saja. Masalah nanti. Kalau orang dulu nanti masalah. Kalau kita buat ini nanti masalah. Supaya jangan masalah macam mana? Kalau orang sekarang tidak, masalah nanti. Kalau orang dulu nanti masalah. Kalau orang sekarang masalah nanti. Buat aja. Udah kusut jadi benang kusut baru pening kepala dia. Jangan banyak timbang-timbang. Nanti tak jadi kita pergi ke Pariban. Pariban? Salah pergi sana. Mau mandi air panas.
Kata awak, kalau kau nak mandi air panas tak payah kau ke Pariban, beli ke kedai belerang, masukkan ke dalam panci. Rebus air panas masuk belerang, kan air panas juga jemaah. Lainlah sana awak bisa nengok-nengok, ada ini. Di sini pun banyak kau tengok-tengok, kata awak. Payah cakap sama dia ni. Apalah payah, kata aku, cakap ajalah kau. Sana bisa awak tengok ini apa segala macam. Sini banyaknya ada pohon-pohon macam-macam. Ada lagi sini rumah masa depan, kata awak. Tu kuburan tu. Jangan gara-gara nanti tak mau pula pergi wisata, salah. Jamaah, salah tu. Hati-hati. Berhati-hati. Bagaikan meniti. Nanti masalah. Itu orang dulu. Orang sekarang tidak. Masalah nanti. Udah kusut pening tak bisa selesaikan. Bantilah. Jadilah apa yang jadi. Kan udah awak bilang dari pangkal. Dari pangkal udah awak kasih tahu, Kak, anak kakak itu mau dilamar si Fulan. Kalau saya yang menengok pula, elok si Fulan tu. Iyalah Ustaz, awak betul juga lah itu. Tapi ini pula jatuh hati awak. Udah, kata awak. Rupanya si Fulan yang satu diterima nih, dia diterima kena kerja di Pertamina. Bahagian pemasaran, seksi pengeceran. Jual minyak keliling. Cara dulu. Mungkin sekarang masih ada. Dulu ada Pertamina, sekarang ada pula Pertamini. Ada Pertamini sekarang. Jemaah. Kan? Senanglah dia. Tu kan. Udah masalah datang lagi ke awak. Kan dah saya bilang. Tapi kan Ustaz dulu enggak bilang kalau dimaksudnya gini. Awak juga disalahkan. Coba, misal kata ini tak ada ni asal-asal cakapku ni, jemaah. Jangan nanti ada yang ngusut ni, siapa tu Ustaz? Siapa? Enggak ada, ni asal-asal. Itu contoh aja jemaah. Paham ni? Pikirlah, timbanglah. Jangan sempat menimbulkan masalah. Itulah takwa. Jadi takwa itu berhati-hati. Awak ingin anak awak ini Ustaz, bukan apa. Biarlah, dah 5 anak saya. Yang 4 semua ada sekolah umum. Mau awak yang satu ni dia jadi ulama lah. Salah? Tidak, baiklah itu. Tapi apakah keinginan kita itu memang bakat si anak? Hati-hati jemaah. Apakah itu bakat dia? Kalau memang dia watak dia ke sana, okey. Kalau tidak, akan terjadi pertentangan batin yang maha dahsyat di dalam jiwa dia. Kesudahan bantut dia. Apa bantut? Masak tidak? Mentah? Tidak. Mentah dah lewat, masak belum sampai. Itu bantut. Awak makan, dibilang lembek keras, dibilang keras, lembek. Nak dibuang sayang, nak dimakan tak bisa. Lepas gigi palsu tu, lepas. Kena jiwa anak kita tak ke situ. Konsultasilah misal kata sama saya. Ku ceritakanlah. Nak jadi ulama tu begini misal kata. Sanggup? Kalau sekedar titel mudah jamaah. Sekedar titel mudah insyaAllah. Jadi doktor pun dia bisa. Mau jadi ulama sanggup. Ulama itu rata-rata kurang tidur. Aku jelas bukan ulama karena aku banyak tidur. Jamaah. Ulama itu rata-rata kurang tidur. Matanya rata-rata itu nengok ke kitab saja. Rata-rata jamaah. Itu kerja ulama. Guru saya, anakku sedang ingat, alhamdulillah aku sedang ingat. Guru saya Allahyarham Ali Mansur. Itu kawan Buya Hamka di Medan. Jamaah. Kami di Kismul Ali dulu, entahlah sekarang aku tak tahu. Masa kami dulu, kalau Ramadan tu libur. Satu Ramadan. Masa saya Kismul Ali dulu. Muallim Ali Mansur ni, mata dia waktu ngajar, kalau dia ngajar tarikh, apa tarikh? Sejarah. Itu kalau ngajar gininya tu. Sangkinkan kabur mata dia. Gini tu. Jamaah. Jadi ada pelajar yang mengasih hadiah sama beliau. Lup. Apa lup? Kaca pembesar. Awak pikir kalau Ramadan macam awak Ramadan kan banyak tidur. Karena ada kajinya, tidurnya orang puasa ibadah. Padahal tak dari mana dapat ni, tak ada awak. Jemaah.
Tidur je kerja awak. Lepas subuh tidur. Sampai dekat zuhur, kena sembahyang. Habis zuhur, tidur. Habis asar, tidak. Kena nak cari bukaan. Kalau tak cari bukaan, tidur lah itu dah. Dari mana pelajar? Muallim Ali Mansur ini, Ramadan pun sibuk baca kitab. Coba jemaah. Ramadan pun sibuk baca kitab pakai lup tadi. Kami datang ke rumah dia waktu Idul Fitri, ngencas aku jemaah. Mak, kitabnya banyak kali. Itu jahat juga aku. Ku teliti satu-satu kitab tu, tidaklah sampai semua, tak mungkin saking banyaknya. Ku tengok ada kitab yang sama judulnya. Ku kecek lah ni, ku fikir nak ku minta je mak, kerana sama, ngapain dua-dua untuk beliau kan. Ku kecek, muallim, kitab tu ada dua muallim. Inilah kitab tu. Ku ambil langsung dari lemari. Tulisnya nama saya di kitab tu, kasihnya. Sampai sekarang ada kitab tu di rumah jemaah. Alhamdulillah. Itu kalau datang ke ulama minta kitab, ke rumahku jangan. Jangan jemaah. Aku mendeleng, pelit. Kan? Ramadan pun baca dia. Ramadan tak ada libur. Coba dulu jemaah. Itu ulama. Jadi maksud saya tadi, tak salah harap kita kalau anak kita menjadi orang alim, menjadi ulama. Tapi caranya begini-begini. Jangan paksa dia. Mau berhati-hati. Mau berhati-hati. Berhati-hati. Siapa yang salahkan anak kita jadi ulama tadi itu? Ulama tu umumnya kurang tidur jamaah. Itu umumnya. Sibuk belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Boleh paham insyaAllah? Jadi ibadah ibarat satu pekerjaan. Jamaah ya. Tokonya adalah khalwat. Modalnya adalah taqwa. Apa untungnya? Dan untungnya adalah masuk surga sebagai tempat balasan Allah Ta'ala. Usah cerita untung. Cerita dagang sajalah. Kalau dagang kita elok, untung datang. Semalam aku cerita sama biniku. Inilah orang sekarang nih. Dagang tak jujur, kata awak. Dari luar awak tengok bagus benda tadi. Dah awak beli. Sampai rumah kita tengok rusak. Inilah orang tak jujur. Ku cerita sama anakku Gahar, walau kelas 6 dia sudah ada pikiran jamaah. Ku cerita, beginilah anak. Jujur kau dalam hidup, ku bilang. Berkat rezeki kau. Ini orang sekarang tengoklah ni benda yang kita beli ini. Tak jujur, baru nanti dibilangnya susah kali cari rezeki. Orang tak jujur kau. Saya dapat cerita dari orang. Orang tadi cerita ke saya. Kata dia, tukang-tukang ngeluh. Payah dapat kerja sekarang. Tukang bank, pekerja bank, bangunan. Jadi kata orang cerita tadi sama saya, macam mana enggak susah kerja? Orang ni kerja enggak jujur, nipu aja. Nanti masuk jam 9 ngopi dulu, jam 3 dah pulang, bahan habis. Nipu aja. Macam mana mau senang kerja? Semalam aku ceritakan, karena kejadian kami semalam jemaah. Ya tengok, nanti dibilang hidup susah. Macam mana mau senang orang enggak jujur? Berkali ku bilang, jujur kau nak, jujur kau. Memang mungkin kaya tidak, tapi ku pastikan dari pengalaman orang-orang yang jujur, miskin pun tidak. Jujur. Tapi bukan pula maksudnya semua masa mesti jujur. Ada masanya basa-basi. Awak mengunjungi orang sakit awak kak, kawan akak 3 minggu yang lalu sakit macam kan udah mati sekarang. Kan tak betul kalau gini. Ini bukan jujur, on. Kalau gini, awak sakit gini lah, macam mana ni kak? Udah berobat kau? Udah. Apa kata doktor? Ini, ikuti cakap doktor. Jaga pantangan. InsyaAllah. Awak kan bilang insyaAllah aja. Sambungannya mana tahu? InsyaAllah qaid. Awak kan enggak tahu juga. Enggak selamanya jemaah. Mesti pandai berbahasa basi. Ini saya belajar dulu waktu di Sanawiyah. Dalam sastra Arab ada masanya kita bahasa basi, ada masanya tidak. Pelajarannya mungkin nanti ada nih kalau saya sebar, ada pelajar-pelajar yang melihat nih, namanya ijaz dan itnab.
Ijaz dan itnab. Ada masanya ringkas, tepat, padat. Contoh komandan memberi perintah. Itu kan mesti ringkas tuh. Ijaz. Ringkas tuh. Siap, gerak. Kan mesti gitu. Nggak mesti dia bilang, ayo sekarang kita bersiap-siap ya, siap. Ayo gerakkan. Kan nggak bisa gitu ya mah. Tapi kalau pas musibah, dia bertele-tele. Misal kata rumah kita entah kebanjiran. Sabar kau, dah. Kan nggak bisa gitu. Datang awak, ayunlah sikit, hibur dia, itu beda. Itu awak belajar dulu. Jadi harap-harap diperhatikan. Harap kita surga. Tapi kalau cara saya, sudahlah, biar itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting, dagang. Apa dagangnya? Ibadah tadi jamaah. Khalwat tadi kepada Allah Ta'ala. Berharap kita takwa, berhati-hati kepada Allah Ta'ala. Biar Allah punya urusan. Jujur kita dalam berdagang, memang boleh jadi kita tak bisa maju macam pengusaha-pengusaha yang lain. Tetapi insya Allah dagangan kita tak akan dia hancur. Oke. Ini karena baik saya sebut nama. Mungkin ada yang pernah ke Belawan, di perempatan Jalan Pasar, Jalan Jawa Belawan. Pajak, itu ada kedai Wak Mael. Cucu Wak tu ngaji ke rumah saya, kena ayah mak saya guru alif-alif. Jamaah. Anak Wak Mael ni Kak Syam namanya. Orang tu melanjutkan dagang tadi. Cemana cara dagang Wak Mael ni? Orang kalau beli, misal ya, ini misal, karena saya tak lihat langsung yang dibeli. Tetapi begitulah adat beliau hari-hari. Misal orang beli gula 1 kilo, pasti dia lebihkan. Ngapa lebihkan, Wak? Karena dia bilang beli gula 1 kilo. Ketika kutimbang, kalau pas, itu kan nggak sampai 1 kilo. Karena dikurangi berat bungkus. Jadi dia beli 1 kilo, kalau kupaskan 1 kilo kan bohong aku sama dia. Tak sampai 1 kilo. Kecuali kalau dia bilang, Wak beli gula sama bungkusnya 1 kilo. Pas lah itu. Maka aku lebihkan. Begini berhati-hatinya orang jualan. Begitu juga orang kalau beli sama aku, ini asli madunya Pak. Kata. Kalau tak gini aja lah, aku pun tak tahu. Kalau ragu saya beli, aku bilang. Pes, titik. Yang ini madunya murni, aku bilang. Kalau yang ini madunya campur propolis, bukan air. Yang madu campur propolis harga sekian, yang murni sekian dapat dari sana. Asli, aku mana tahu. Kadang-kadang kita ada saya dengar orang-orang seluruh, apa tanda madu asli? Ada yang seluruh itu cuma tanda madu asli kalau bawa pulang piring pecah, semua pecah kata. Bini awak ngamuk katanya. Oh ya pula, tanda madu asli. Ya pula aku pikirkan. Kalau jamaah nak buktikan pagi ni bawa madu asli ke rumah. Itu seluruh orang yang saya baca-baca, saya dengar, aku tak pernah bilang gitu jamaah. Ayo, jujur. Berhati-hati jamaah. Dagang kita jujur kepada Allah. Aku sembahyang bukan kerana takut bini anak lakiku ya Allah, semata-mata kerana Engkau. Aku ngaji bukan kerana supaya cari simpati orang ya Allah, semata kerana Engkau. Jujur, untungnya biar Allah yang kasih. Ayo jamaah, saya pun samalah. Saya lah mesti jujur juga. Tak boleh lain-lain. Niat saya tadi malam saya mau selesaikan ni. Tapi tak sampai, dah pukul 7 lebih 10. Kan? Teruskan. Apa sudahi? Terus, macam tukang parkir aku disuruh terus. Aku ustaz. Terus aku pingsan nanti. Boleh juga terus, isi amplop tu tambah sikit. Boleh? Itu hitungnya apa tu? Overtime. Kalau lebih. Minum dari kemarin air jahe aja nih. Tak ada kawan dia. Tak ada pisang rebus ini. Pelit-pelit kali. Padahal ada mendeling sini. Aku mendeling. Nanti kalau bilang gini tak tersinggung orang. Hasibuan asli jemaah. Dari Sibuhuan kami. Asli. Okay? Jadi nampak Allah tak ridha, Allah tak berkehendak, tak sampailah tamat ni yang bahagian 3. Bila Allah berkehendak, bila Allah ridha, dalam hari Ahad depan makalah yang ke-55. Ya. InsyaAllah nanti akan kita baca jugalah tentang dengki.
Mungkinkah orang beriman itu dengki? Nah, kalau menurut penjelasan Rasulullah, kira-kira macam mana jemaah? Lepas ni kalau ada tanya jawab apakah, silakan setelah kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.